alamin, amma ba'du. Ya, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya dengan ibu-ibu bisa bertemu kembali. Semuanya sehat ibu-ibu? Sehat. Anaknya yang di rumah sama siapa ibu-ibu? Sama neneknya, sama ayahnya. Baik, ibu-ibu di sini kemarin kita sudah mempelajari modul 5 sesi 1 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui ya. Kemarin kita disampaikan, mudah-mudahan setelah mengikuti pembelajaran kemarin ibu dapat memberikan dukungan terhadap kesehatan bayi lahir dan ibu menyusui serta mengoptimalkan tumbuh kembang bayi untuk pencegahan stunting. Ingat ibu, stunting itu apa? Stunting itu adalah bayi yang tidak normal, kembangnya sesuai dengan usianya. Ya. Nanti setelah ibu mempelajari ini, mohon jangan sekedar tahu, dipraktekkan ya bu ya. Lemes banget bu. Sehat ibu? Sehat. Ya. Oke, biar lebih semangat lagi ibu-ibu berdiri, kita tepuk semangat dulu deh. Ya. Tepuk semangat dulu ya. Oke. Siap ya? Oke, tepuk semangat. Semangat. Udah melek belum matanya bu? Udah. Boleh duduk lagi. Ya. Baik, sekali lagi kita akan membahas modul 4 ya. Sesi 5 langkah 2 pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Ya. Kenapa kita harus belajar ini? Karena ibu-ibu kan tugasnya adalah ya, kemudian bayinya harus diurusi. Oleh karenanya nanti saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan modul 4 sesi 5 ini. Ya. Yang pertama ya, ibu kemarin sudah mempelajari modul 1, modul 2, modul 3, sekarang modul 4. Dan modul 4 ini terbagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, langkah 1, kesejahteraan bayi lahir dan ibu menyusui ya. Langkah 2, hambatan dan solusi dalam mendukung kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui. Langkah 3, kebiasaan tradisi yang mendukung ibu menyusui dan bayi baru lahir ya. Pertama, ketika ibu melahirkan anak, biasanya nih sebelum melahirkan persiapannya apa aja dulu? Beli apa? Oh, ya, beli popok, kemudian beli bedak, beli apa lagi? Minyak telur dan seterusnya, ya. Tapi dalam persiapan itu kemudian ibu juga mendapatkan hambatan. Misalkan pada saat ibu mau melahirkan atau setelah melahirkan, uangnya ataupun ekonominya sedang labil, lagi tidak banyak atau kurang. Oleh karenanya nanti coba mengidentifikasi atau menulis hambatannya apa, kemudian kira-kira solusinya juga apa. Dan langkah ketiganya nanti ada tradisi apa nih di desa Pakantingan. Biasanya kalau ibu melahirkan, kemudian ada bayi baru lahir. Kalau biasanya ada laki-laki ditungguin selama 7 hari atau apa. Nah, di desa Pakantingan ini kira-kira tradisinya seperti apa? Baik, sebelum langkah berikutnya, saya akan bagikan plano kecil ya. Tolong, karena ini ada 2 kelompok. Kelompoknya Ibu Harti nanti mengisi kebutuhan fisik dan kebutuhan mentalnya. Kelompok 1 Ibu Novi, Ibu Harti, dan Ibu Sentri. Dan kelompok 2-nya Ibu Kartini, Ibu Eti, dan Ibu Nani ya. Baik, silahkan ditulis terlebih dahulu. Nah, ini hambatan dan solusi
contoh tadi kebutuhan fisik, misalkan pembelian susu formula atau ASI eksklusif ya. Boleh. Kira-kira sudah diisi belum? Sudah ya. Nanti setelah ini mohon masing-masing kelompok dibaca hasil diskusinya ya. Namun sebelumnya saya akan sampaikan bahwa ketika bayi baru lahir itu penting anak tersebut langsung meminum kolostrum. Tahu kolostrum Ibu? Ya, ASI pertama yang keluar pada saat anak menyusui. Biasanya warnanya agak kekuning-kuningan. Itu kekebalan tubuh bagus ya buat anak yang baru lahir. Kemudian kalau bisa ya, itu ASI-nya eksklusif minimal 0 sampai 6 bulan. Syukur-syukur eksklusif selama 2 tahun ya. Kalau memang nanti air susunya sudah mengurangi, boleh ditambah dengan MPASI setelah usia 6 bulan. Jelas ibu-ibu? Ya. Oke, silakan kelompok 1 boleh dibacakan hasilnya, apa hambatan dan solusinya untuk ibu bayi lahir ya. ASI tidak lancar. Ya. Solusinya memberi susu formula, sama keduanya mengonsumsi daun katuk. Terus kalau untuk kebutuhan fisiknya, kebutuhan mentalnya apa Bu? Belum lancar bicara ya. Ya, belum dapat berbicara maksudnya gitu. Terus Sering diajak bicara. sering diajak ngobrol. Oke. Baik, tepuk tangan buat kelompok 1 ya. Oke. Selanjutnya silakan untuk kelompok 2. Ibu Heni. Hambatannya ASINya kurang lancar, solusinya makan sayuran yang banyak. Makan sayuran yang banyak. Kebutuhan makan, hambatannya kurang lancar bicaranya. Solusinya diajak main ke saudara. Sering diajak main. Iya, Bu. Baik. Beri tepuk tangan juga buat kelompok 2 ya. Kelompoknya Bu Heni ya. Baik. Bisa disimpulkan bahwa hambatan yang tadi ibu-ibu tulis tadi salah satunya atau diantaranya saja. Contoh misalkan ketika ibu baru lahir, ASI-nya belum lancar. Tadi dari kelompok 1 memberi solusi diantaranya dipancing dengan menggunakan susu formula sampai dengan ASI-nya nanti keluar. Yang kedua bisa juga dengan memakan daun katuk. Nah, ini merupakan salah satu mitos ya Bu ya. Salah satu mitos di masing-masing daerah. Kemudian dari kelompoknya Ibu Heni ya juga ada memberikan solusi. Di antaranya memakan sayur-sayuran dan buah-buahan yang banyak atau dipancing dengan minum madu. Ya. Itu merupakan solusi dari kebutuhan ketika ASI-nya tidak keluar pada saat bayi atau ibu melahirkannya. Baik, ini sebetulnya ada beberapa kesimpulan yang memang perlu disampaikan. Yang pertama adalah kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat, misalkan posyandu, terus puskesmas, PAUD, BKB, ataupun program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat yang biasanya ibu terima setiap 3 bulan sekali. Ada program keluarga harapan ya. Ada juga yang setiap bulan ibu terima program bantuan pangan non tunai BPNT, dapat beras, dapat protein, dapat vitamin ya. Ibu terima tidak? Terima. Apa aja kira-kira dapatnya? Ada beras, ada telur, daging,
daging. Telur sama daging masuknya protein atau vitamin? Protein. Ada apa lagi? Sayuran. Tempe tahu. Ada tempe tahu. Ada buah. Buah-buahan termasuk vitamin. Nah, itu merupakan salah satu solusi ketika ibu sedang proses hamil supaya nanti bayinya bisa menyusui sampai dengan 6 bulan minimal, air asinya biar lebih banyak, maka konsumsi perbanyak. Pertama sudah, protein dan sudah. Kita langkah ketiga, biasanya ada tradisi terkait bayi baru lahir ya Bu ya. Di antaranya ada upacara penyambutan bayi biasanya ya, ada akikahan atau apa, kemudian ada bedak dingin untuk ibu menyusui biasanya, ada pijat payudara atau di punggung pada saat ibu menyusui biasanya supaya asinya lebih lancar, ada pijat bayi sederhana biasanya kan seringkali banyak perutus-perutus itu ya, kemudian ada pantangan makanan dan pengasingan setelah melahirkan ya. Baik ibu-ibu, mudah-mudahan pembelajaran simulasi modul 4 langkah 2 sesi 5 ini bisa bermanfaat. Saya Oman Nur Rahman, pendamping Desa Kelangenan, Kecamatan Kelangenan, Desa Pekantingan, Kecamatan Kelangenan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.